Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bergabung dalam kajian rutin di KPP PMA 2 setiap hari Kamis ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita Rasulullah SAW, Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk dalam rombongan dalam jamaah pengikutnya, insya Allah. Untuk memulai kajian pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Atabik Lutfi MA, yang mana pada hari ini temanya adalah temanya adalah menjadikan Ramadan lebih bermakna. Baik, untuk waktu dan tempat, tafadhol pada Ustadz Atabik. Baik, insya Allah Mas Aga, terima kasih Bapak Kepala dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma rzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bersyukur, semakin besar tambahan nikmat Allah, peluang kita untuk mendapatkan banyak karunia dari Allah, dan kita jadikan semuanya untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita dan dijadikan sebagai investasi yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Seluruh tuntunannya termasuk pada sore hari ini, tuntunan kita bermajelis mendalami ilmu-ilmu Allah, menggali hikmah-hikmah dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan semakin banyak yang kita amalkan dari tuntunan Nabi, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang sesuai dengan waktu sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, dan kita akan menjelang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Tentu alangkah baiknya kita terus-menerus menggali ilmu-ilmu Ramadan agar Ramadan akan lebih bermakna, kita pula dapat memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karenanya insya Allah pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas tema untuk menguatkan semangat berRamadan kita, tetap bekerja, tetap beraktivitas, karena yang kita akan dapatkan adalah makna Ramadan, makna-makna keagungan, makna-makna kemuliaan, makna-makna keutamaan. Apa yang dimaksud dengan makna Ramadan? Dikatakan oleh para ulama, Ramadan asyahru kulluh. Kenapa asyahru kulluh? Artinya segala bulan, segala kebaikan itu betul ada di bulan Ramadan. Maka disebut dengan bulan segalanya. Kalau kita datang ke salah satu tempat itu puja sera, atau puja galana gitu ya, semua ada
Nah, kita berharap Ramadan kita maknai semua jenis ibadah ada di bulan Ramadan. Segala jenis kebaikan pun Allah hadirkan lebih besar di bulan Ramadan. Keutamaan beribadah, beramal soleh, bekerja, beraktivitas, menjalankan tugas kita, itu juga terbesar adalah berada di bulan Ramadan. Karena Nabi pun bukan berhenti bekerja di bulan Ramadan. Para sahabat pun bukan berarti tidak bekerja di bulan Ramadan. Beribadah dan bekerja, itulah keutamaan dan keberkahan. Ramadan pula Allah janjikan ampunan. Makna dari Ramadan adalah syahrul al-maghfirah. Betapa ampunan adalah satu anugerah yang tiada terkira. Atas dosa dan kesalahan manusia sepanjang 11 bulan, insya Allah dengan karunia Allah, Allah hadirkan Ramadan, bulan ampunan. Kemudian tentu kita memaknai Ramadan, asyahru kulluhu, bulan segalanya adalah tuftahu abwabul jinan. Allah buka pintu-pintu surga. Bisa dibayangkan saat pintu surga dibuka berarti Allah berikan kesempatan besar untuk kita melakukan berbagai amal yang itu menjadi penentu surga. Subhanallah. Puasa saja sudah salah satu dari amal mulia yang Allah hadirkan melalui Nabi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadirin wal hadirat, puasa Ramadan yang penuh dengan keimanan, yang hanya mengharap ridha Allah dengan semua aktivitasnya, tentu bukan hanya puasa. Karena disebutnya man shoma Ramadan. Pada Ramadan itu kan segala jenis ibadah ada. Ibadah fisik, ibadah harta, ibadah hablum minallah, ibadah hablum minan nas. Keberkahan pun ada pada harta kita, pada usia kita, pada tugas-tugas kita, bahkan pada rumah kita, bahkan insya Allah pada kantor kita. Untuk itu Allah janjikan asyahru kulluhu, bulan segala kebaikan. Untuk meraihnya tentu bukan kemudian dengan berpangku tangan, tidak melakukan aktivitas. Namun semangat dari melakukannya adalah dengan imsak. Ya. Kalau menjelang sahur biasanya diingatkan di masjid ya, imsak gitu. Ya. Hakikatnya makna dari imsak itu adalah menahan. Tapi tidak hanya menahan, tapi melawan godaan nafsu. Ya. Pagi hari godaan sudah ada, siang hari, petang hari, ya. Orang mampu menahan, tapi kadang kurang di perlawanan. Karenanya imsak itu tidak hanya menahan, tapi melawan. Ya. Ngantuk kita lawan, ya. Penat kita lawan, ya. Malam-malam ingin bangun malam ngantuk kita lawan, ya. Karena itu berarti kita sedang memaknai Ramadan. Maka imsak adalah makna lain dari kata asyam. Asyamu huwa al-imsak. Betul menahan, tapi ada melawan. Masya Allah. Ternyata di Ramadan itu godaannya semakin besar. Wallahu a'lam. Padahal kata Nabi ya Bapak Ibu, setan dibelenggu, tapi godaannya semakin besar. Ya, kenapa? Karena itulah ya, untuk meraihnya dibutuhkan kesungguhan. Dikatakan oleh hadis Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Kalau orang itu terhalang dari berbuat baik Ramadan, artinya tidak bisa lebih baik, tidak bisa maksimal bekerja, tidak maksimal ibadah, maka dia berarti terhalang untuk melakukan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan yang asyahru kulluhu saja tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak bisa puasa, tidak bisa infak. Jangan harap di bulan yang lain dia lebih bisa. Nah, inilah parameter yang kita sebut dengan asyahru kulluhu. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, ia terhalang dari kebaikan di bulan-bulan yang lain. Maka ini alat ukur, ya, alat ukur, ya. Sehingga dikatakan Ramadan itu ibadah sanawiyah, ibadah tahunan. Ya. Kalau di pajak tentu ada ya laporan tahunan. Ya, tentu di berbagai kantor, di kami juga ada, ya di kampus ada ya laporan tahunan. Kalau kita akumulasi, itulah sesungguhnya kita. Ya, kalau di Ramadan kita baik, itulah insya Allah 1 tahun kita baik. Tapi kalau di Ramadan tidak bisa lebih baik, itulah kita. Maka betul ibadah itu kan ada beberapa jenis. Harian kita jalankan iya, aktivitas kita, ada pekanan, ada bulanan. Nah, ini ada ibadah sanawiyah yang karena ini adalah akhir ya dari 1 tahun kita mengabdi kepada Allah. Maka mudah-mudahan ya ibadah sanawiyah ini semakin bermakna, semakin kita jadikan sebagai alat ukur bahwa kita adalah hamba-hamba Allah
yang menjalankan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna yang lain dari ayat ini dikaitkan dengan Ramadan, berarti kita diberi kesempatan untuk meningkatkan, memaksimalkan. Ya. Ramadan konteksnya itu memaknainya adalah peningkatan, karena sholat sudah kita jalankan. Sekarang pun kita jalankan. Puasa pun kita jalankan. Infak sodako kita jalankan. Tugas kantor kita sudah jalankan. Di rumah pun kita sudah jalankan ibadah. Tapi inilah kesempatan yang memang tiada taranya. Maka beberapa ulama itu ya 3 bulan sudah betul-betul ya bahasa kitanya tancap gas gitu ya. Ya dikatakan oleh Asy-Syaikh Syekh Al-Bakhi rahimahullah, bulan Rajab yang sudah kita lalui itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman. Dan nanti bulan Ramadan adalah bulan memanen. Kita diingatkan tentu dalam konteks Ramadan makna ibadah, makna kesungguhan, makna kita ya menjalankan berbagai amal soleh, itulah kesempatan yang tiada tara. Dan kita maknai Ramadan tadi sudah disampaikan di awal dan alhamdulillah Bapak Kepala sangat support. Ibadah Ramadan itu tidak hanya ritual, bahkan perang terjadi di bulan Ramadan. Ibadah Ramadan itu tidak hanya ibadah dalam arti ya yang bersifat mahdoh, bahkan ibadah ghairu mahdoh. Ya, disitulah maknanya. Karena kita berharap dengan Ramadan itu dunia kita semakin baik, tentu yang itu adalah jaminan Allah bahwa dengan berRamadan akhirat kita juga semakin baik. Ya, akhirat kita semakin baik karena kita sudah banyak ya menabung. Nanti kalau diminta dipersiapkan ini aja, Mas. Menabung kebaik, insya Allah kita akan lebih mampu menjaga ya akhir dari seluruh akumulasi ya tugas-tugas kita, ibadah kita, hablum minallah kita, hablum minannas kita adalah insya Allah sangat bermakna untuk dunia kita, sangat bermakna untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu ya dirahmati Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari neraka? Padahal salah satu dari yang Allah khususkan dengan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Maka konteks ayat ini Ali Imran 185, siapa yang dijauhkan dari neraka? Tentu peluang terbesar di Ramadan. Siapa yang dimasukkan di dalam surga? Peluang terbesar di Ramadan. Maka ia sudah beruntung. Dan diingatkan, karena tentu ada ujian, maka dunia ini dikatakan oleh Allah mata'ul ghurur, kesenangan yang bersifat sesaat. Kesenangan yang tentu kita inginkan, tidak hanya dunia kesenangan itu, tapi kesenangan yang paripurna di yaumil qiyamah. Untuk itu Nabi mengingatkan, ini bahasanya luar biasa Bapak Ibu. Raghima anfu abdin au ba'uda. Celaka kata Nabi. Jauh kata Nabi. Yaitu apa? Orang berada di bulan Ramadan. Sehat walafiat. Alhamdulillah karunia-Nya juga besar dari Allah. Tapi Ramadan berakhir, malah dosa-dosanya belum diampuni. Apa tandanya? Tidak ada amal soleh. Ya. Ciri dari ampunan dosa itu amal. Kalau kita rujuk surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan atau dosa-dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Ayo yang kita merasa berdosa, kita semuanya bersalah, kata Nabi, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Maka amal soleh dan kebaikan-kebaikan itulah menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan itu berada di bulan Ramadan yang peluangnya terbesar dengan kelipatan-kelipatan yang sangat banyak, keutamaan yang betul-betul Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Dan kita semua tentu ingin tidak termasuk yang disampaikan oleh Nabi, celaka, merugi, jauh dari rahmat Allah. Maka per hari, kata Nabi, setiap malam, ada dalam riwayat setiap hari, ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Inna fi kulli yawmin min Ramadan utaqa minan nar. Bisa dibayangkan. Teks itu menyebut
memang Ramadan. Bukan berarti bulan yang lain tidak ada. Karena maksimalitas kita memang Ramadan. Bahwa kita lebih termotivasi beribadah memang bulan Ramadan. Maka itulah bermakna itu kalau kita menyelesaikan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni, berarti kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ada makna lain. Kita kaji dari ayat-ayat puasa. Yaitu tentu sangat masyhur ayat ini. Dan biasanya hafalnya 183 ya. Al-Baqarah 183. 187 kepanjangan soalnya Ustaz. Setengah halaman itu ya. Uhilla lakum. Tapi 183 insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada makna. Makna Ramadan itu kita sedang ya berusaha menjalankan harapan Allah. Makanya ada la'alla. Ada la'allakum tattaqun 183 Al-Baqarah. Ada in kuntum ta'lamun 184. Ada la'allakum tashkurun 185. Ada la'allahum yarsyudun 186. Nanti 187 kembali la'allahum yattaqun. Kata Imam Ibnu Abbas, sahabat mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'alla in kuntum itu menunjukkan harapan. Maka kenapa makna Ramadan itu tinggi? Karena Allah berharap kalian lebih bertakwa. Allah berharap kalian lebih berilmu. Ramadan turun di bulan Ramadan. Maaf, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Padahal Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran itu sumber peradaban manusia. Nah, maka kenapa turun Al-Quran di Ramadan? Pertama kali turun juga Iqra yang identik dengan ilmu pengetahuan. Menjadi lebih bersyukur, harapan Allah lain ya yang dikemukakan di Al-Baqarah 185 ya. Kemudian yang terakhir harapan Allah. Kita gali makna-makna Ramadan. Di bulan Ramadan kita lebih terbimbing oleh Allah. La'allahum yarsyudun. Selalu kita berada dalam bimbingan Allah. Yang pertama Bapak Ibu, lebih bertakwa itu kenapa? Karena ibadah dan amal soleh kita yakin lebih banyak. Siapapun mengakui, siapapun menyadari. Bukan berarti kita hanya beribadah di bulan Ramadan ya, tapi konteksnya lebih banyak. Mau bulan yang lain, ya tentu ada porsinya, ada waktu-waktunya. Tapi Ramadan Allah jadikan, Nabi jadikan, para sahabat jadikan adalah parameter takwa. Maka benarlah alakum tatakun. Kita semua lebih bertakwa. Masya Allah ya. Itu makanan jelang maghrib. Masya Allah. Kalau Ramadan melimpah. Ya, kalau kita datang ke Masjid Nabawi, ya Masjid Haram. Masya Allah. Kalau kita datang ke masjid-masjid ya yang di kita, ya Masjid Istiqlal juga. Masjid Atin misalnya yang dekat dengan saya. Wah, itu Masya Allah. Kenapa? Karena orang ingin memenuhi harapan Allah. Kemudian kajian, ya tilawah Al-Quran, ada nuzulul Quran, ada macam-macam yang dilakukan. Itu untuk memperkaya. Bahkan saking agungnya kita menjadi lebih bersyukur. Betapa rahmat Allah semakin agung, ampunan Allah. Syukur kita yang terbesar atas rahmat Allah dan ampunan. Apalagi khusus ada rasa syukur lagi yang tertinggi. Yaitu doa kita dikabulkan oleh Allah. Masya Allah Bapak Ibu, apalagi yang wajib disyukuri dari makna Ramadan adalah Allah siapkan malam khusus yang tidak ada di malam yang lain. Pasti tidak ada. Hanya di Ramadan. Yaitu Lailatul Qadar. Maka kata para ulama, itulah ya bentuk real dari kita menjadi lebih bersyukur. Rahmatnya tinggi, ampunannya luar biasa, doanya terkabul, Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 malam. Apalagi yang patut kita syukuri. Memaknai ayat-ayat puasa inilah yang menambah rasa syukur kita. Dan yang keempat tentunya tadi, la'allahum yarsyudun. Kenapa Allah katakan Ramadan itu kalian akan lebih terbimbing. Akhlaknya lebih terjaga, lebih jujur. Ya, Masya Allah. Bahkan kalau bahasa sekarang, lihat. Kita di bulan Ramadan itu yang diingat waktu sholat. Ya Bapak Ibu, betul? Khususnya waktu maghrib itu ingat betul. Ya, nanyanya itu sudah maghrib Pak ya. Bagus ya nanya waktu sholat. Pagi-pagi juga nanyanya waktu sahur. Bahkan malam hari tanpa diingatkan itu langsung kita bisa bangun malam. Kalau tidak Ramadan sulit bangun malam. Alarm disiapkan tetap. Tapi Ramadan mungkin malam pertama kedua biasanya perlu alarm. Tapi malam berikutnya
Masya Allah, kita terbimbing, kita diingatkan oleh Allah. Dan begitulah tanda bahwa betul setan sedang dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya, hadirin wal hadirat, agar Ramadan lebih bermakna memang mempersiapkan. Nabi sebagai contoh yang paripurna. Inilah kenapa ada tarhib. Ya, alhamdulillah anak-anak kita membuat spanduk. Ya, kemudian di beberapa media, di media sosial sudah mulai itu ya. Marhaban ya Ramadan. Kenapa? Ini contoh dari Nabi. Hadis Ahmad dan Nasai. Karena Rasul yubashiru ashabah. Yakul qad ja'akum syahrun mubarak. Membahagiakan, mengingatkan telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Manusia itu memang ya cepat-cepat lupa. Maka mengingatkan itu mulia. Mengingatkan itu berpahala. Jadi sebelum masuk Ramadan, Nabi mengingatkan, ayo ini sudah dekat Ramadan, persiapkan baik-baik. Ayo ya, lakukan banyak kebaikan. Ayo tingkatkan kebaikan. Ayo tingkatkan. Karena keberkahan harus kita dapat sebanyak-banyaknya. Sebagai akumulasi lah. Dan keberkahan Ramadan betul, Allah turunkan rahmat tadi sudah ada. Yang syakumur lafi, yanzilur rahmah, wa yahutul khataya, wa yastajibu fihi du'a. Tidak ada makna dari keberhasilan seseorang melainkan mempersiapkan. Tanpa persiapan tidak mungkin. Maka para ulama mempersiapkan 3 bulan. Rajab itu bulan 4, salah satu dari 4 bulan haram, ya betul. Sya'ban itu bulan amal kita diangkat. Turfaul amal kata Nabi, amal kita diangkat, dilaporkan. Berarti ini adalah seleksi ya untuk menyiapkan Ramadan. Dan Ramadan itulah puncak dari kita insya Allah menjadikannya lebih bermakna. Membantu dan menyiapkan inilah Nabi SAW. Dalam riwayat Al-Baihaqi dikatakan, tentu ini implementasinya beragam ya. Yang jelas kita menyiapkan orang lain, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, agar menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Bapak Ibu, sulit kita menjalankan Ramadan penuh makna, khidmat, khusyuk, kalau yang lain pun tidak. Maka saling menghormati, saling menghargai. Kalau yang lain ngaji, kita jadi ngaji. Yang lain ngobrol, kita jadi ngobrol. Yang lain tidur, kita pun tidur. Tapi yang lain beribadah, insya Allah kita akan mampu beribadah. Begitulah konotasi dari hadis Nabi. Kalau masuk Ramadan, ya beberapa orang dibebaskan. Ada orang-orang yang disiapkan seluruh kebutuhan di bulan Ramadan. Mungkin kalau di kita ada pasar ya, pasar murah ya. Ada orang yang apa ya, Masya Allah betapa dermawannya, dan itu contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapan yang ketiga adalah karena kita ingin Ramadan nanti lebih bermakna, banyak berdoa dan mendoakan. Imam Nawawi sampai menyunahkan ya doa sunnah yang lebih khusus di bulan puasa, di bulan Ramadan saat berpuasa. Karena itu adalah amat sangat mustajab. Dan doanya boleh untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia. Apapun yang disukai oleh kita. Sehingga jangan lupa kata Imam Nawawi, doakan kaum muslimin. Saya ingat betul Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu, kalau kita menjalankan ibadah umroh ya di Ramadan, wah itu malam doanya untuk muslimin dan muslimat. Saya ingat dulu waktu ada Bosnia tahun 90. Wah itu Bosnia didoakan, kemudian beberapa yang lain. Itulah catatan kita. Karena bagaimanapun berdoa itu tidak hanya untuk diri kita, tapi akan lebih baik dan tentu ya nilainya akan lebih besar kalau kita mendoakan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Itulah pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini sabda Nabi SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inti dari seluruh yang disampaikan oleh Nabi, makna-makna yang agung dari Ramadan adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ayo siapkan, kata Allah. Apa yang disiapkan? Apa yang kalian sanggupi? Persiapan ilmu Ramadan. Bapak Ibu, sebelum kita menjalankan ibadah Ramadan, kita siapkan ilmu-ilmunya. Agar di tengah jalan itu tidak kagok. Ya. Ada yang nanya, Ustaz, saya di jalan, maaf, menggosok gigi. Berarti sebelum puasa harus ketahui dulu ilmunya. Apakah sikat gigi itu membatalkan puasa? Jangan sampai pas puasa baru nanya. Itu kan bingung. Ya, jadi akhirnya dia bingung. Kayaknya batal, dia batalkan. Padahal tidak. Ya akhirnya persiapannya tidak matang. Persiapan hati. Bahwa
amat sangat penting ya, kesiapan hati. Ya, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita kan marhaban ya Ramadan. Kalau anak-anak muda katanya marhaban ya Ramadan gitu. Maksudnya mengeluh, ya Ramadan lagi gitu. Padahal sudah bagus marhaban tapi ya Ramadan gitu. Kalau kita kan marhaban ya Ramadan, artinya aduh bahagianya kita menyambut Ramadan. Persiapan hati, persiapan fisik tentu kesehatan kita Bapak Ibu penting ini. Dan mungkin Ramadan tahun ini masih dalam keadaan COVID, maka tetap jaga kesehatan kita. Tidak bisa ibadah di masjid, di rumah bisa. Iktikaf itu boleh di rumah. Karena masjid itu sarana. Jadi jangan kemudian karena sarannya tidak ada, tujuan tidak tercapai. Seperti kita, sarana bekerja. Kalau tidak memungkinkan di kantor karena sakit, WFH. Tapi tetap bekerja. Jadi sarana itu adalah media kita untuk mencapai tujuan. Ramadan ini, baik di kala COVID atau non-COVID, yakin nilainya sama. Malah tahun lalu banyak ya, rumah-rumah mencetak para imam karena imamnya banyak. Ya, satu imam makmumnya cuma 2. Biasanya kan ribuan. Luar biasa. Betapa kita sangat yakin. Jadi ini semuanya media. Ya, masjid itu media. Kemudian iktikaf itu kan tujuan. Kenapa? Karena itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Boleh di rumah? Boleh. Karena tidak ada dalil yang mengatakan, Bapak Ibu penting karena ini fatwa MUI, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan hanya untuk orang yang di masjid. Maaf, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sakit? Dia mau ke masjid tapi sakit. Apakah Allah tidak bijaksana? Tentu selama dia malam itu beribadah, malam itu beramal soleh dengan kemampuannya. Tidak mampu dia ya membaca Quran, zikir, tidak mampu ini ya udah infak. Dengan kemudahan sekarang teknologi, ya itu uang sudah tertransfer ke ya orang yang sangat membutuhkan. Insya Allah ya persiapan itu berbanding lurus dengan hasilnya. Dalam ilmu manajemen memang begitu. Persiapan berbanding lurus dengan hasil. Ini Ramadan yang sangat dimuliakan. Kalau persiapannya biasa-biasa saja, hasilnya biasa-biasa. Tapi kalau persiapannya itu insya Allah ya sungguh-sungguh, hasilnya sungguh-sungguh. Saya ingat betul Bapak Ibu, mohon izin Pak Kepala. Saya ingat dulu kiai saya almarhum ya Kiai Gontor. Itu pesannya adalah ayat ini. Ditambah dengan ya Al-Ankabut 69. Dia katakan ini pesantren ini eksis ya dulu masa dahulu. Itu cuma satu. Karena kita mempersiapkan dan karena kita sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu alam. Karena kita sungguh-sungguh aja dia bilang. Kita nggak punya apa-apa tapi karena kita sungguh-sungguh. Ya kita mampu siapkan apa yang kita mampu. Orang itu ternyata lulus dari ujian karena sungguh-sungguh dan persiapan. Padahal kalau kita lihat misalnya anaknya biasa aja tapi lulusnya bagus. Yakin itulah persiapannya, yakinlah itu kesungguhannya. Apalagi untuk urusan akhirat kata beliau. Yang jaga pesantren ini kan Allah. Tapi Allah perintahkan kita siapkan yang mampu. Harta, fisik, ya kemudian kesungguhan ini ternyata betul. Dengan sungguh-sungguh banyak orang yang berhasil. Manjadda wajada. Dan itu adalah kunci kata beliau. Kenapa bertahan sampai ya sudah hampir ya berapa itu ya 100 tahun. 1 abad lebih bahkan. Bagaimana mampu bertahan kata beliau. Mujahadah. Terus kami tularkan hanya mujahadah. Kesungguhan kata beliau. Kami tidak wariskan yang lain. Tapi kesungguhan itu akan dapat ilmu. Kesungguhan itu akan dapat karunia Allah. Dan insya Allah keyakinan kita, ayat ini menguatkan semangat kita untuk mempersiapkan Ramadan. Dan inilah makna Ramadan berikutnya. Bagaimana Ramadan lebih bermakna? Ramadan itu maknanya meningkatkan, bukan mengawali. Maka jika ada orang, kapan ngajinya? Nanti Ramadan. Biasanya tidak bermakna Ramadannya. Biasanya ya. Namun kalau dia dapat hidayah insya Allah. Jadi Ramadan itu adalah menambah, meningkatkan, memperbaiki. Yang bagus dikekalkan. Tilawah diperbanyak. Ibadah harta diperbanyak. Sebelumnya bukan tidak pernah beribadah. Saya nunggu infaknya Ramadan. Ngaji nunggu Ramadan. Sholat nunggu Ramadan. Biasanya hasilnya kurang paripurna. Nabi SAW khusus Ramadan yudarisul Quran dengan Jibril. Khusus. Tapi sebelumnya tetap. Dan Nabi paling dermawan di bulan Ramadan. Melebihi dari dermawannya di bulan-bulan yang lain. Ini kan acuan dari Nabi.
Nabi memaknai Ramadan itu meningkatkan, memperbanyak, ya, menambah terus. Kalau ada kekhilafan, memperbaiki. Yang bagus-bagus di awal, itulah yang kita kekalkan, yang kita langgengkan. Memang hanya 4 acuan Nabi. Memperbanyak tilawah, ya, tentu insya Allah ini Bapak Ibu hebat. Targetnya ada yang 1 hari, insya Allah 1 juz, ya. Ya, kemudian ibadah hartanya 1 hari sekian. Sholat sunnahnya jelas, kita punya sholat taraweh. Bahkan silakan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ya. Dan itu adalah ciri Ramadan kita bermakna. Zikir kita, wah, kita lantunkan terus. Doa-doa kita perbanyak. Masya Allah. Dengan demikian, Ramadan itu adalah dalam rangka meningkatkan. Sudah ada tapi ditingkatkan. Sudah, ya, kita jalankan tapi kita kekalkan. Mungkin tentu karena kita manusia ada kesalahan dan kehilafan, kita jadikan sebagai media untuk memperbaiki di bulan Ramadan ini. Ini yang tadi saya sampaikan, ibarat dari Syekh Al-Balkhi, Rajab bulan menanam, Sya'ban kita sirami, Ramadan kita panen. Maka mereka mempersiapkan dari bulan Rajab. Intinya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada ibadah yang harus kita khususkan sepanjang Ramadan, yang mungkin sulit kita jalankan di luar Ramadan. Nabi mengkhususkan ini salah satu ibadah yang dikhususkan Nabi, ibadah harta. Bahkan saking mulianya, memberi makan hidangan yang berbuka nilainya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Kalau kita siapkan 1000 orang, kita mendapat pahala 1 kali 1000 orang. Subhanallah. Padahal Bapak Ibu ini jangan salah, ya. Namanya juga hidangan berbuka. Itu boleh kotakan, boleh bungkusan, boleh juga kecil-kecil. Namanya hidangan berbuka. Breakfast kan, iftar itu breakfast. Artinya makanan kecil. Ya. Karenanya bahasa Nabi, siapa yang memberi hidangan berbuka? Bukan memberi makan, memberi hidangan. Maka ada yang mampu 5 biji korma, ada yang mampu, maaf sekarang, lontong, bakwan. Enggak ada masalah. Karena itu adalah semangat dari Nabi untuk mengkhususkan ibadah harta di bulan Ramadan. Yang mampu kotakan silakan. Yang bungkusan silakan, yang hanya kotakan kecil silakan, nggak ada masalah. Tapi pengkhususan itu menunjukkan ini makna dari Ramadan. Ada pengkhususan menghidupkan malam-malam Ramadan, itu yang dilakukan Nabi. Apalagi di malam terakhir, insya Allah kita bangunkan keluarga, kencangkan ikat pinggang. Keluarga kita itu bukan hanya sekarang, dahulu kan keluarga itu anak karena sulit ya komunikasinya. Sekarang dengan grup, dengan WhatsApp sebagainya, keluarga itu sahabat-sahabat kita. Ikat pinggangnya dikencangkan, mengurangi ya hal-hal yang sulit kita bangun malam, dan semakin sungguh-sungguh beribadah. Pengkhususan ibadah menunjukkan kita memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini Nabi selalu memberi, tidak pernah berhenti. Setiap saat itu memberi orang yang sedang berpuasa. Bahkan Nabi menyegerakan, menganjurkan menyegerakan. Kenapa? Menyegerakan itu adalah dalam rangka mengkhususkan. Wallahu a'lam. Tentu berbeda antara mereka yang mengikuti tuntunan Nabi dengan tidak. Berbuka kita awalkan, sahur kita akhirkan. Hikmahnya amat sangat besar. Nabi yakin umatnya itu tetap bekerja, tetap beraktivitas. Kalau strategi ini tidak dijalankan, khawatir nanti fisiknya lemah. Akhirnya amal ibadah menurun. Subhanallah, mulianya Nabi SAW. Demikian juga tilawah dan tadarus, ini khusus Nabi, ya, yaitu dengan Jibril bertemu di setiap malam Ramadan. Hakikatnya berarti kan tilawah, tadarus, tadabur. Ini menunjukkan kekhususan. Malam-malam yang lain bukan berarti tidak, tapi hadisnya begitu. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan setiap malam itu Nabi karena istimewa. Tapi ketika Nabi menyampaikan berarti inilah yang diistimewakan untuk umatnya. Karena kalau Nabi diam berarti untuk dirinya. Nah, itu kaidahnya Bapak Ibu. Kalau Nabi menjalankan sesuatu, kemudian Nabi diam, itu berarti khusus untuk diri. Tapi kalau disampaikan kepada kita, berarti ini loh, aku menjalankan, kalian ikuti aku. Nah, itu. Karena banyak ya kekhususan Nabi yang Nabi diam, tidak disampaikan. Seperti tarawih kan awalnya Nabi diam. Sudahlah, masing-masing saja. Malam pertama tuh keluar, malam kedua, ketiga tidak. Nabi tahu betul, karena khawatir nanti memberatkan. Tapi di zaman Abu Bakar,
Daripada orang sholat sendiri-sendiri, bagus mereka sholat bersama-sama. Nilai keberkahannya besar. Dan di situ ada yang lain, kan selain sholat ada pengajian, ada ilmu, ada silaturahim, saling berbagi. Itulah ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan terakhir, inilah makna kita sepanjang Ramadan. Karena hanya ada di Ramadan, maka iktikaf itulah yang selalu dijalankan oleh Nabi, oleh para istri Nabi, dan beliau bahkan menambah ya iktikaf malam 20. Yang terakhir Bapak Ibu sulit kita mengikuti. Malam terakhir beliau wafat, tahun wafat beliau itu 20 malam. Berarti beliau sudah diberitahu. Kalau kita kan nggak diberitahu. Kalau diberitahu jangankan 20 malam Ustaz, setiap malam pun siap. Tapi ini menunjukkan Nabi ingin mengedukasi kita, mengingatkan. Kenapa? Agar sukses meraih Lailatul Qadar. Cuman di malam-malam Ramadan, cuman di malam-malam terakhir, cuman di malam ganjil, cuman di malam 27. Apakah kita tidak mau mendapatkan makna dari Lailatul Qadar? Tentu kita katakan kita amat sangat ingin. Nabi yang sudah mulia, yang sudah dijamin surga, jamin ampunan, tetap mencari Lailatul Qadar. Apalagi kita yang wallahu a'lam. Itulah edukasi dari Nabi dan puncak dari Ramadan saat seseorang adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan tadi betul kalau ayatnya 187 Al-Baqarah memang filma saja. Namun karena keadaan maka insya Allah kita dibolehkan iktikaf di rumah asalkan ibadah yang dijalankan. Ya ini mentang-mentang di rumah bukan iktikaf ya, tapi di depan TV. Itu bukan iktikaf namanya. Nawaitunya iktikaf berarti semua ibadah itu harus sesuai dengan ibadah iktikaf. Kita hindari, kalau makan minum boleh ya, kopi boleh, macam-macam boleh. Yang penting, hindari tadi ya hubungan suami istri tentunya. Hindari hal-hal yang mengurangi makna dari Ramadan, ucapan atau perbuatan maksiat. Hindari pula hal-hal yang tidak berguna. Kita hanya keluar untuk maaf, ya ke dalam hanya untuk ya buang hajat misalnya atau mandi untuk mencari makanan. Silakan karena itu tidak membatalkan iktikaf pula. Bagaimana di rumah? Sama hakikatnya seperti kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita ingin menjadikan Ramadan bermakna hingga akhir. Sukses itu kalau sampai selesai. Innamal a'malu bil khawati. Banyak nanti di perjalanan gangguannya. Banyak nanti di perjalanan ada yang ya mundur teratur. Kalau dulu sopnya ya semakin maju ya. Maksudnya tingkat orang itu beragam. Namun kita berharap sukses itu kata Nabi innamal a'malu bil khawatim. Kalau penilaian di penghujung itu tertinggi. Makanya Lailatul Qadar bukan di malam pertama. Kalau malam pertama berarti ya ujiannya kecil. Tapi malam-malam terakhir semakin kuat ujiannya, semakin besar pula nilainya di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita mampu menjadikan Ramadan tahun ini Bapak Ibu lebih bermakna, sangat bermakna dengan makna-makna yang diuraikan oleh para ulama kita. Dan tetap tentu kita jaga kesehatan kita jaga kebaikan-kebaikan kita. Bekerja tetap tidak kemudian alasan Ramadan kita tidak bekerja. Karena bekerja yakinlah nawaitu kita adalah beribadah. Maka keutamaan, kelipatan pun Allah tetap hadirkan untuk kita semuanya insya Allah. Demikian Bapak Ibu, ini yang tadi disampaikan tentang husnul khotimah. Garis finishnya adalah saat kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan catatan dari beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi semakin menguatkan kita untuk menjadikan Ramadan lebih bermakna. Karena kalau rutinitas itu kadang-kadang maknanya kita tidak dapatkan. Kita ingin makna. Makna ampunan, makna surga, makna kelipatan-kelipatan pahala, makna ibadah-ibadah sunnah, makna tilawah, makna infak sodako, makna Lailatul Qadar, makna nuzulul Quran, dan makna-makna yang lain. Kata Imam Ghazali, al-makna itu akhwa minal amal. Pemaknaan lebih tinggi dari sekedar mengamalkan. Karena ada dua kan orang bekerja saja tapi tidak memaknai. Sudahlah saya datang, saya pulang. Tapi akan lebih tinggi kalau dia sambil memaknai. Baca Quran pun bagus. Tapi sambil memaknai tentu lebih bagus. Demikian juga saat kita bekerja. Ya, kita bekerja, kita maknai. Ya Allah, ini makna terbagus. Ya Allah, ini pekerjaan hamba. Ya Allah, mungkin ada salah hamba. Ketika pemaknaan-pemaknaan itu muncul,
maka nilai dari ibadah, nilai dari aktivitas kita akan lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semangat kita insya Allah adalah kebersamaan dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan jazakumullah khair khususnya kepada Bapak Kepala dan semua yang hadir. Ini adalah catatan kita. Mudah-mudahan Ramadan, kami sangat yakin, kita sangat yakin Ramadan tahun ini lebih bermakna ketika kita betul-betul memaknainya. Memaknai rumah, apa itu rumah? Memaknai kantor, apa itu kantor? Memaknai Ramadan, apa itu Ramadan? Memaknai Al-Quran, memaknai puasa, memaknai infak dan sedekah. Wallahu a'lam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada khilafan, silakan Mas Aga kalau memang ada yang kita bisa diskusikan. Sekali lagi, jazakumullah khaira, alafu minkum. Sehat selalu insya Allah untuk kita semua. Sukses selalu dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Habib atas taujihnya mengenai Ramadan ya. Alhamdulillah merefresh ilmu kita, merefresh tambahan wawasan kita tentang Ramadan. Ustaz, semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat bagi kita untuk memaksimalkan Ramadan ini. Berarti ini Ramadan kedua di masa pandemi ini ya Ustaz. Insya Allah. Iya, sepertinya begitu ujiannya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah minimalkan atau bahkan hilangkan ya corona ini dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Ya, Amin, untuk berikutnya dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan langsung dengan cara unmute atau lewat kolom chat di aplikasi Zoom ini. Ya, silakan. Siapa ya duluan yang mau bertanya? Saya dulu izin nanya. Oh ya, silakan Pak Uki. Bagi. Silakan, Fadil. Mic-nya, Waalaikumsalam. Oke. Mic-nya kurang ini Pak, kurang jelas suaranya Pak, mungkin mic-nya. Oh, mic-nya kurang Dideketin, kurang nah, keras ya. ya. Ah Oke. ya, sip. Baik. Ya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, ini terkait Silakan. masalah yang sering mungkin terkait masalah ditanyakan terkait masalah fidyah Ustadz. Fidyah. Bahasa kalau saya baca itu bahasanya adalah memberi makan orang miskin. Wayut imunat to'am. Fidyatun to'amu miskin. Miskin, ya. Nah itu kan kita puasanya sehari Ustaz. Apakah fidyah itu juga berarti memberi makan sehari atau sekali saja Ustaz? Nah mungkin. Soalnya saya tanya di masjid-masjid biasanya mereka cukup sekali. Gitu. Ya, mohon penjelasan. Baik. Itu. Sama satu lagi yang kedua Ustadz, ya, terkait dengan terkait dengan kewajiban untuk membayar utang puasa. Ya. Nah ini, apakah kewajiban itu misalnya karena istri melahirkan dan mungkin menyusui berlanjut gitu. Nah ini akhirnya lewat tahun. Apakah hilang kewajiban membayar puasanya atau Tetap gitu ya? Tetap, ya. Nah, itu mungkin dua hal itu mungkin tidak ditanyakan. Silakan. Ya. Baik, insya Allah Pak Uki. Ya. Terima kasih, ini luar biasa pertanyaannya. Tentu ya, ini adalah hal yang pernah terjadi pada kita semua mungkin, atau pada saudara-saudara kita atau siapapun. Jazakallah khairan. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa yang tinggi. Maka dibutuhkan penafsiran. Fidyatun to'am. To'am itu satu. Kalau at'imah itu banyak. Dan to'am itu dimaknai bukan dengan akal. Makanya kan man at'ama. Tadi siapa yang memberi makan itu beda dengan siapa yang memberi hidangan.
Karena kalau hidangan berbuka bahasa Nabi bukan atama, man aftoro atau man fattoro. Nah, iftar itu kan breakfast. Kalau dalam tradisi kita breakfastnya gede ya, lontong, nasi uduk. Tapi masyarakat tertentu ya sudahlah korma gitu ya. Itu namanya potongan-potongan kue kan, makanan inilah pembuka. Karena yang baik kan kita buka yang kecil-kecil dulu, kemudian sholat, baru kita menambah jika memang dibutuhkan. Kalau udah cukup jangan lagi. Atas dasar itulah pemaknaannya, maka to'am itu adalah cukup dengan 1 kali makan. Oh. Ya. Namun ada yang memaknai 3 kali. Itu berarti dia bukan memberi to'am, tapi memberi akal. Karena akal kita kan 3 kali sehari. Iya. Dan kalau digunakan pakai kias 3 kali, ada masyarakat yang makan cuma sekali, Pak. Oh, iya. Iya kan? Siang Iya. hari, pagi enggak, dia hanya maaf seketul apalah kecil gitu. Atau buah, sekarang kan tradisinya buah pagi. Iya. Kemudian malamnya juga enggak makan, paling kecil lagi. Makan besar, saya pernah ke Turki itu makan besar siang. Makan pagi kita kelaparan karena makannya kecil. Malam juga tidak ada. Bahkan mungkin masyarakat Eropa. Untuk itu kan ayat ini berlaku secara alamiah. Maka betul memang 1 kali makan. Itu pun disesuaikan dengan masyarakat kita. Maka fidyah kita beda. Waktu di Malaysia saya fidyahnya beda. Karena memang nilainya beda. Kan di sana pakai ringgit, kita pakai rupiah. Karena ada teman-teman di Amerika, gimana Ustaz pakai dolar? Nah, bagus tuh. Kenapa? Kan penghasilannya dolar, saya bilang fidyahnya pakai dolar. Ini penghasilan dolar, fidyahnya pakai rupiah. Itu enak di ente, saya bilang. Maksudnya adalah karena ini anugerah dari Allah. Kan kita ingin yang terbaik. Tapi karena kita berada ya di masyarakat tertentu, kebiasaannya ini, maka Rasul atau maaf Allah amat sangat mengetahui untuk itu memadai 1 hari 1 miskin dan 1 kali makan. Namun jika ingin berlebih silakan. Itu nambah namanya tatau atau namanya tambahan kebaikan-kebaikan dari Allah. Karena maaf, kemampuan orang kan juga macam-macam. Kalau harus 3 kali sehari, sekali makannya maaf ya, yang mahal 50 kali 3, udah 150. Karena ini di masa Nabi kan ada orang yang tidak puasa, bukan karena tidak mampu, maaf dia berhubungan kan siang hari. Terus ditanya Nabi, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa Nabi. Saya itu paling miskin di sini. Mungkin kalau kata kita miskin tapi sombong ini. Saya paling miskin di sini. Kata Nabi, sudah sini, ini kormanya bagi. Kata dia, saya paling miskin. Ya udah kormamu untukmu. Bayangkan. Nah itu kan bahasa Nabi untuk menunjukkan bahwa to'amu miskin disesuaikan dengan kemampuan kita. Jika lebih itu adalah insya Allah ya tambahan catatan pahala di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hutang puasa. Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis sahih, bahwa beliau ketika Sya'ban itu melunasi semua hutang puasa. Dari hadis itu kata para ulama, ini isyarat bahwa sesungguhnya masa kita memenuhi kewajiban kita hutang itu ya masa sampai sebelum Ramadan tahun berikutnya. Ramadan 1441, ini terakhir Sya'ban ini diselesaikan hutangnya. Ketika ada uzur, itu yang harus kita jelaskan. Uzurnya adalah tadi misalnya wanita hamil atau kerap hamil, ada ya kerap hamil, kerap melahirkan. Ada lagi sakitnya menaun, yang ia tidak mungkin. Maka ia tunggu sampai Sya'ban, itu dari hadis Aisyah. Kalau tidak mampu ganti, cukup membayar fidyah. Kenapa? Kan waktunya udah nggak ada. Waktunya sudah nggak ada. Kan waktunya sudah nggak ada, orang sudah masuk ya Sya'ban, dan tentu kalau dihitung nggak cukup misalnya, kemungkinan dia sakit, ada yang lain. Maka memadai dengan membayar fidyah karena waktunya sudah tidak ada. Jadi tetap dalam hadis Bukhari juga, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kita kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Kita sama manusia aja wajib dilunasi. Melainkan tentu ada uzur syar'i. Ya, kalaupun tidak bisa mengqadha, maka selesaikanlah insya Allah dengan membayar fidyah. Maka fidyah tadi sudah disampaikan di awal, kemampuan kita 1 hari 1 miskin sesuai dengan kita. Ya, ada yang mengatakan kalau kita 1 kali makan itu maaf 10.000, ya udah kemampuannya. Maka fidyah bisa beda-beda. Kalangan perkotaan beda, ya. Yang pangkatnya ya A, B, C beda gitu ya. Karena
Memang Allah menghargai anugerah masing-masing, dan disitulah kita insya Allah berusaha menunaikan qada puasa kita di bulan Sya'ban ini sebagai bulan terakhir sebelum kita Ramadan tahun yang akan datang atau tahun 1442. Demikian Pak Uki, terima Oke, kasih. terima kasih. Wallahu a'lam. Mas Aga izin boleh nanya ya Mas Aga ya. Silakan Pak. Ji. Silakan Pak. Ustaz, terima kasih. Tadi Baik. yang kan Pak Uki terkait vidya, terima kasih Ustaz itu memperjelas pemahaman saya terkait vidya. Yang kedua Ustaz, tadi di penjelasan Ustaz disampaikan bahwa celakalah bagi seorang yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dosa-dosanya belum diampuni. Kemudian kalau tidak salah ada hadis yang kurang lebih yang man shoma ramadhana imanan waqti saban lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksud saya Ustaz, setelah Ramadan selesai, itu kita bisa nggak ya merasakan kayaknya nih saya masuk kategori yang diampuni. Soalnya kan saya udah berpuluh-puluh kali Ramadan Ustaz. Ya. Cuman saya juga kayaknya nggak masuk nih. Nggak masuk apa enggak ini. Makanya ada nggak ilmu untuk memahami bahwa Ramadan kali ini kita termasuk yang diampuni dosa-dosa di masa lalu karena iman dan kesungguhannya. Apakah ada ciri-cirinya itu, Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih barakallahu fiik ya. Manusia beribadah itu ada 3 waktu kata para ulama tasawuf. Sebelum beribadah, saat beribadah, dan pasca ibadah. Ma qablal ibadah wa fi asna'il ibadah wa ma ba'dal ibadah. Maka ada persyaratan, syarat dan rukun. Itu sebelum ibadah. Wudhu yang tepat, wudhu yang sempurna. Itu sebelum sholat misalnya. Tapi pasca sholat, pasca ibadah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah itu mempengaruhi pada kehidupan sosial kita? Saya sangat setuju Pak Sunoto bahwa betul, justru itulah yang harus kita refleksikan. Apakah puasa itu sudah memenuhi yang diinginkan Allah, diinginkan Rasul? Salah satu indikatornya adalah betul dosa-dosa kita diampuni. Bagaimana cara mengetahuinya? Kata para ulama, yang pertama kita yakin. Yakin tadi persyaratan sudah terpenuhi. Ya, tapi kalau yakin belum terpenuhi, berarti belum selesai. Kita sholat kan, ya syarat rukunnya, wajibnya sudah dipenuhi, waktunya sudah dipenuhi, tuntunannya dipenuhi. Kita harus yakin. Kalau tidak kan berarti kita selalu dalam keadaan was-was. Kita yakin selama sudah terpenuhi sebelum kita jalankan ibadah, maka kenapa ada tarhib, kenapa ada menggali lagi ilmu-ilmu Ramadan tadi? Supaya keyakinan itu berlandaskan ilmu. Jadi kalau yakin, insya Allah. Ya, dalam hadis dikatakan, yakini billahi yakini. Yakinnya seseorang kepada Allah, itulah yang kemudian Allah akan hadirkan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Maksudnya keyakinannya. Maka insya Allah landasan sebelum beramal itu menjadi keyakinan kita. Yang kedua, apa ciri orang itu berakhir Ramadan dan alhamdulillah dosa-dosanya diampuni. Padahal tadi kita Ramadan ini ada yang sudah 20 tahun, ya saya sudah berapa puluh tahun ya. Tentu di sini ada yang lebih senior sudah berpuluh tahun. Bagaimana bahwa kita termasuk man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang kedua adalah bahwa ada ya sesuatu yang berubah dari kebaikan-kebaikan kita. Kita jauh lebih baik, kita jauh lebih soleh, kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih khusyuk. Sama dengan orang selesai menunaikan ibadah haji. Haji mabrur itu indikasinya betul saat di Mekah, wah dia baik, akhlaknya mulia. Tapi pas pulang ke tanah air, jangan kemudian masjidnya ditinggalin. Kenapa? Sudah pakai kopiah haji. Dikhawatirkan nanti masuk kepada ya ayat yang lain di surat Muhammad ya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, jangan sia-siakan amalmu. Sebagian ulama mengatakan, orang saat berada di musim haji, saat berada di Ramadan, ia baik. Tapi keluar Ramadan, ia kembali tidak baik. Maka mempertahankan Ramadan, minimal tentu ya,
Kalau seperti Ramadan kan tidak mungkin karena memang kewajiban kita banyak. Tapi tetap dijaga sholatnya, dijaga infak sodakohnya, dijaga sholat malamnya. Kalau tidak tiap malam, ada waktu-waktu kita insya Allah bersama Allah, kita jaga kebaikan-kebaikan. Maka kalau pasca Ramadan, kebaikan-kebaikan Ramadan itu masih ada tersisa, jangan sampai nggak ada nyesa gitu ya. Ada tersisa, ada kebaikan-kebaikan yang dijalankan, berarti insya Allah Ramadan kita sudah memenuhi sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Berarti intinya jika setelah Ramadan masih ada kebaikan-kebaikan yang dilanjutkan gitu Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah itu merupakan bahasa Betawi yang nyesa katanya. Kalau nggak ada nyesanya, nyesa. Ya nyesa apa nyesa ya. Ya orang habis pulang kantor kan ada sisa penat-penatnya. Ini pulang kantor nggak ada sisanya, nggak ada bekas-bekasnya. Ya minimal ada bekas-bekas yang ditinggalkan insya Allah. Ya, insya Allah. Masih ada Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Pak Ustad. Pak silakan. Ya. Mohon masukan dari Ustad, apakah yang kami lakukan ini salah atau benar Pak Ustadz ya? Baik. Terkait dengan masalah penentuan fidyah Pak Ustadz sama besaran nilai zakat per jiwanya. Jadi di satu daerah memang sudah ditetapkan Ustadz. Jadi untuk fidyah, bukan untuk fidyah, untuk zakat sekian gitu kan ya. Namun seperti tadi yang Pak Ustadz sampaikan juga, besaran daripada fidyah maupun zakat ini disesuaikan dengan kebiasaan atau yang biasa dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Nah, di kami ini sekali lagi mohon maaf, mohon pertimbangan Pak Ustadz, apakah yang kami lakukan ini salah apa enggak? Itu walaupun pemerintah setempat sudah menentukan besarnya Pak Ustadz, di kami selalu mengadakan semacam kayak rembuk lah gitu ya. Rembuk ini yang kami undang seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kami tinggal Pak Ustadz. Jadi di situ kami rembuk, kita tetapkan besaran fidyah itu seberapa, tapi dengan kita sampaikan bahwasanya kaidahnya begini. Nah, akhir daripada rembuk itulah yang kita ambil kebijakan atau yang kita edarkan ke seluruh warga yang ada di lingkungan kami terkait dengan besaran fidyah atau besaran zakat yang wajib ditunaikan oleh para muzaki atau pembayar fidyah itu Pak Ustadz. Mohon pertimbangan Pak Ustadz, apakah langkah yang kami lakukan itu salah atau seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, bagus Nadi. Terima kasih. Ya. Fidyatun to'amu miskin. Ya, dahulu kata to'am itu korma artinya. Dahulu kata to'am itu gandum. Nilai dahulu beda dengan nilai sekarang. Nilai di perkampungan beda dengan nilai perkotaan. Nilai sebuah masyarakat beda pula di masyarakat yang lain. Karena keadaan-keadaan yang berbeda. Maka yang dilakukan oleh pemerintah itu kan standarisasi oleh MUI itu, standar. Jadi sekian. Saya dulu pernah di Malaysia itu, ya memang ditetapkan sekian. Tapi masjid-masjid yang memang komplek, yang yang mampu, itu mereka menambah dan tidak ada masalah. Karena yang dilihat adalah to'am. Nah, pemerintah dalam ini MUI itu kan standar. Supaya nanti tidak ada kesimpang siuran. Karena kalau tidak ada standarisasi bahaya juga. Kayak kita masuk kantor kan di standar gitu ya. Tapi kalau nanti ada yang sakit, ada yang lain tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Maka ketika dimusyawarahkan dan memang berdasarkan kan yang musyawarah orang sekitar ya Pak yang lebih tahu lah. Betul. Kami ini sekian penghasilan, kami ini umumnya masyarakat menengah ke bawah misalnya, maka dipertimbangkanlah kemampuan itu. Namun tetap wa anta saddaku khairul lakum. Kalau ingin menambah, tetap jauh lebih baik. Saya biasanya nambah soalnya. Jadi teman-teman itu, tetap standar ini nanti kan sebagai acuan dari pelaporan. Karena kalau tidak nanti lembaga zakat, ya saya di Badan Wakaf itu kan, supaya jelas pelaporannya. Memang misalnya 25.000. Ya sudah kita 25.000. Karena nanti pencatatannya akan masalah. Kalau kurang dan lebih. Karena kan nanti dihitung kemana ini perginya, kan begitu. Tapi kalau nanti mau menambah silahkan nanti dimasukkan ke kas yang lain sehingga nanti secara pelaporan pun tidak ada masalah. Sehingga tidak ada masalah
apabila ada ya masyarakat tertentu ya, dan di situ ya tadi menampung ya sekian banyak pandangan-pandangan yang ada, tentu ada ustadz di situ, ada pemangku ya, ada RT Ya. RW mungkin bahasa kita. Kalau sekarang Ya. kan kita juga melaksanakan sholat, kita tanya otoritas kesehatan, tanya RT RW, tanya DKM, maka diputuskan seperti zona merah, kuning dan hijau kan sesungguhnya kembali kepada masyarakat sekitar. Tapi standar pemerintah ini, nah, standarisasi itu memudahkan, namun jika ada ijtihad yang dilakukan untuk kebaikan bersama adalah sesuatu yang dibolehkan, karena kata to'am itu sulit untuk dinilai. Ya. Makanan, maksudnya makanan apa? Kami makannya lontong, Ustaz. Yang ini gandum, yang ini apalagi korma, yang ini kormanya aja jenisnya macam-macam. Kalau korma aja kan mahal, Pak. Tapi ada korma yang udah lengket, nah itu biasanya murah. Karena sudah lama. Nah, disitulah insya Allah tidak ada masalah. Namun yang terbaik adalah awal adalah kita baca standar dulu. Oh ini ya Bapak Ibu standarnya dari kita supaya memudahkan nanti. Monggo, apakah itu akan dilebihkan supaya mendapatkan kelebihan dari Allah. Demikian Pak Kusnadi. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ya, Alhamdulillah sudah ya, pukul 5 sudah Mas pukul Aga. 5 lewat 5 ini. Lewat 5, baik. Ya, Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya kita tutup saja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa dikumpulkan ke saya, nanti bisa dituliskan Ustaz ya. Via WA ya Ustaz. Baik. Pertanyaannya. Ya, alhamdulillah sudah di akhir acara kajian online pada hari ini. Semoga kehadiran kita di sini dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal kita selama mengikuti kajian online pada hari ini. Mari bersama-sama kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Kantor Tema 2, Pak Sunoto, dan Ustaz Atabik atas kehadirannya dan penyampaiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala, sehat walafiat selalu, sukses, barokah semuanya. Izin lab dari Zoom ini. Saya di kendaraan ini, mohon maaf tadi agak ini ya di kendaraan. Ya, terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf saya end meeting ya. Izin lab ya Ustaz. Terima kasih Mas Aga. Sama-sama Pak. Mas Aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.